Udah kelihatan belum? Belum ya? Belum saya share. Saya present dulu your entire screen. Oke, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk eh oke, saya state kembali yang pernyataan pekan kemarin mengenai nanti yang perlu dikerjakan oleh teman-teman semua di kerja bangunan air ini. Jadi yang pertama kita ada irigasi. Oke, yang kedua kita inilah elaborasi yang apa namanya teori yang kita dapatkan di bangunan air semester kemarin. Jadi lebih ke kayak studi kasus seperti itu nantinya. Oke, nanti eh skemanya seperti ini. Jadi kemarin kita punya ada sistem irigasi, konsepnya sistem irigasi, itu konsepnya dan lain sebagainya. Kita punya evaporasi dan kebutuhan tanaman, evapotranspirasi dan kebutuhan air. Kemudian kita punya pencetakan sawah, itu sawah plus itu skema irigasi, skema jaringan irigasi, sama skema bangunan irigasi. Bangunan irigasi. Kemudian yang selanjutnya kita nanti ada perencanaan saluran, saluran irigasi. Ini sebenarnya nggak sekompleks dengan yang kemarin ya, yang di bangunan air kan. Ini lebih sederhana alurnya. Perencanaan saluran irigasi nanti ada gambarnya. Ya sebenarnya kebanyakan gambar sih. Kemudian ada nanti di bendung, bendung irigasi. Nanti plus gambar. Oke, jadi nanti yang bagian sistem irigasi konsep evaporasi aspirasi itu sebenarnya nanti apa ya evaluasi asesmennya hanya sekedar kayak eh IC biasa sih kayak jawaban singkat, jawaban-jawaban IC, jawaban uraian. Ini nanti sebenarnya udah ada tugasnya di Elok nanti. Jadi nanti setelah eh, kuliah yang saya sampaikan hari ini selesai, nanti teman-teman bisa ngerjain langsung di sini. eh itu semuanya ada sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin untuk sistem irigasi konsepnya seperti apa terus evapotranspirasi dan kebutuhan air itu saya berikan seluruh modul PDF terus materi-materi SNI dan sebagainya itu ada di Elok juga bisa dicek itu aja jadi tugas jadi yang asesmen pertama di irigasi asesmen pertama sorry asesmen kedua nih pertama kan kemarin yang journal reading kemarin nah kemudian setelah itu ini baiknya kapan kita mulai untuk tugas-tugas ininya? Habis UTS atau kapan? Baiknya. Yang kayak penggambaran sawah, irigasi, dan lain sebagainya. Ada saran nggak? Kapan kita mulainya? Untuk ini pencetakan sawah, jalan irigasi, bangunan irigasi, perencanaan saluran irigasi sama bendungnya nanti. Nggak tidur kan ya? Enggak, Pak. Ada kenapa? Ada saran? Kira-kira bisa dimulai kapan ini? Kan kalau nggak salah pekan depan udah mulai UTS ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, berarti sebaiknya apakah di sela-sela UTS itu atau mungkin setelah UTS saja? Mungkin setelah UTS saja, Pak, biar nggak ganggu UTS-nya gitu. Mungkin Ya udah. biar lebih fokus ke Cocok. UTS. Oke, jadi abis kuliah ini selesai nanti bisa ngerjain langsung ya masalah yang sistem irigasi konsep evaporasi aspirasi kebutuhan air ini. Jadi ini apa ya istilahnya? Cuman sesuai dengan yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin. Ngapain aja, istilahnya seperti itu. Jadi kayak apa ya istilahnya? Basic teorinya lah, basic teorinya aja. Kemudian nanti untuk selanjutnya nanti kita banyak melakukan gambar dan sebagainya. Jadi kalau untuk dasar teorinya kita habisin di
di sini maksudnya. Maksudnya di kuliah-kuliah sebelum UTS. Jadi ketika setelah UTS nanti kita udah fokus untuk kerjain langsung case-case yang nanti dibagikan ke kalian kayak gitu. Oke, jadi untuk yang kemarin kita udah bahas masalah pencetakan sawah, jaringan irigasi, sama bangunan irigasi gitu kan. Nah, untuk yang hari ini eh kurang lebih kita akan bahas masalah perencanaan saluran irigasi ini ya, sama bendung irigasi kayak gitu. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah bendung ya, ini sepertinya materinya bendung dulu. Jadi gini, kan kemarin kita udah punya bagaimana cara bikin suatu pencetakan sawah, kan kita perlu ada sungai utama terlebih dahulu. Sungai utama, nah biasanya bendungnya itu nanti letaknya di paling hulu sini, di bendung. Nah, cara ngitung debitnya ini berapa? Ya kan debitnya berapa? Itu awalnya kita kayak hmm, kemarin tahu pencetakan sawahnya terlebih dahulu. Sawahnya itu berapa aja? Misalnya di sini ada banyak sawah seperti itu. Mulai ke sana, ke sana, ke sana, ke sana kita dapat key totalnya berapa? Kayak ini kebutuhan area misalnya 5, di sini 2, di sini 3, 4 dan seterusnya tinggal ditambah-tambah aja nanti dapat key totalnya berapa. Nah, kemudian untuk elevasinya kita mengikuti dengan elevasi sawah tertinggi. Jadi misalnya elevasi sawah di sini plus 15, di sini plus 14, di sini plus 16, di sini plus 17, di sini plus 19 kayak gitu. Jadi nanti elevasi basicnya paling paling dasarnya bendungan itu mengikuti elevasi sawah tertinggi di sini. Oke, kita masuk ke bangunan bendungnya. Bangunan bendungnya kan seperti ini, bangunan bendung. Bangunan bendung itu eh yang mana? Yang ini, yang bagian sini, bangunan bendung. Jadi yang di sekitar sini itu sebenarnya kalau di survei secara langsung itu kayak saluran irigasi biasa. Saluran irigasi biasa, cuman untuk penggambarannya seperti ini. Mungkin terlihat rumit, cuman ini sebenarnya simbol-simbol aja seperti yang garis-garis ini, yang kayak sisik kayak gini. Ini itu sebenarnya talut. Terus ini ada tanggul banjir di sini, ada pintu pengambilan. Jadi kalau ini di zoom itu sebenarnya ada pintu pengambilan, gambarnya seperti ini. Gimana ya istilahnya segini? Bentar ada yang oke, bangunannya seperti itu nanti. Kemudian di sini ada saluran primer. Ini saluran primer irigasi kiri, saluran primer kanan. Kemudian ini sungai utamanya di sini. Nah, ini ada banyak bangunan di sini. Konstruksi lindungan sungainya ada bronjong, krip, dan lain sebagainya. Terus kita ada kantong lumpur di sini. Oke, nanti untuk jelasnya mungkin langsung ketika nanti udah terjun langsung ke penggambarannya ya. Siapa sih yang masuk? Nggak ada notifikasinya. Oke, ini bendung tetap irigasi. Jadi pertama kita akan bahas masalah pemilihan lokasi bendungnya. Pemilihan lokasi bendungnya itu seperti apa? Yang pertama kita ada yang dipengaruhi oleh keadaan topografi. Jadi pastikan bahwa semua rencana daerah irigasi kita itu dapat diairi, sehingga harus dilihat elevasi sawah tertinggi yang akan diairi. Tadi kita sudah kita bahas ya, bahwa untuk menentukan elevasi dasar bendungan kita harus mengikuti elevasi sawah tertinggi. Kemudian bila elevasi sawah tertinggi yang akan diairi telah diketahui maka elevasi mercu bendung dapat ditetapkan. Kemudian kondisi topografinya dari lokasi bendung. Jadi misalnya kalau bikin bendung irigasi itu ketinggiannya jangan terlalu tinggi. Kemudian bila bendung dibangun di palung sungai maka sebaiknya ketinggian bendung dari dasar itu sekitar kurang lebih 7 meter. Kemudian trase saluran induk dan kemudian penempatan lokasi intake-nya dari sisi hidrolikanya, dari sisi angkutan sedimennya itu juga perlu diperhatikan. Salah satu syaratnya adalah harus terletak di tikungan luar aliran atau di bagian sungai yang lurus.
Nah, ini untuk kondisi hidroliknya mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Untuk kondisi hidrolik dan morfologi sungai seperti apa, kita perlu tahu mengenai pola aliran sungai, kecepatan dan lain sebagainya, kedalaman dan lebar muka air, tinggi muka air, potensi dan distribusi angkutan sedimen, dan lain-lain. Nah, untuk kondisi tanah fondasinya, ya jadi kalau kita berbicara masalah irigasi, nggak harus semuanya dilakukan oleh orang-orang yang nantinya cuman bisa menganalisis hidrologi, hidrolika seperti itu ya. Tapi kita juga perlu ada aspek eh, rekayasa fondasinya, jadi fondasi. Tentu ini dibahas di mata kuliah lain, tapi sangat saling berhubungan seharusnya. Kemudian biaya pelaksanaan, jadi dari beberapa alternatif lokasi nanti, tinjau biaya yang paling murah dan pelaksanaan yang tidak terlalu sulit. Jadi misalnya kita pengen buat bendungannya itu kalau bisa di sekitar inilah, di sekitar material yang dibutuhkan, jadi jangan sampai terlalu sulit aksesnya dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor penggunaan lahan dan kemungkinan pengembangan daerah di sekitar bendung, misalnya perubahan morfologi sungai, kemudian daerah genangan, dan ketinggian tanggul banjir. Nah, kemudian kita pengen tahu di mana sih letak bendung, penempatan bendung di sudetan sungai. Jadi misalnya ada kasus seperti ini di sungai yang apa ya istilahnya, punya meander yang besar kayak gitu. Nah, kita pengen bikin apa ya istilahnya, bikin bendung misalnya di sini. Jadi ini contoh bendung di Sudetan adalah bendung Indrapura di Sumatera Barat dan bendung Mentawai di Sungai Mentawai di Sulawesi Tengah. Jadi misalnya ini ada intake yang kita pengen bangun bendung di sini. Jadi kan seharusnya alirannya kan lurus. Cuman karena kita pengen bangun bendung di sini, maka alirannya perlu dibuat meander, dibelokkan istilahnya. Jadi tidak mengganggu proses konstruksi di bagian sini. Jadi mungkin yang ini awalnya lurus, kemudian ternyata di sini direncanakan ada bendungnya. Ya udah kita bikin kayak apa ya, aliran buatan terlebih dahulu seperti ini sampai ke sini. Nanti kalau udah mungkin bisa disesuaikan kembali apakah mau tetap seperti ini atau ini di delete jadi tinggal lurus ya ini. Oke, jadi untuk keuntungan bendung yang ditempatkan pada sudetan sungai itu keuntungannya sangat banyak di sini. Nanti bisa dicek sendiri. Jadi memudahkan pelaksanaan bendung tanpa gangguan aliran sungai. Kemudian ada arah aliran menuju bendung dan kehilangan akan lebih baik. Kemudian mendapatkan tanah fondasi yang lebih baik dan lain-lain. Nah, untuk kesulitannya sebenarnya harus dibuat tanggul penutup sungai yang terlebih dahulu yang cukup tinggi dan berat. Ya, tanggul di sini. Kemudian diperlukan bangunan khusus pengelak sungai dalam pelaksanaan tanggul penutup tersebut dan ada kalanya penyeberangan saluran induk di atas palung sungai asli. Kemudian kita punya banyak bendung sebenarnya, jenis-jenis bendungnya. Ada bendung tetap, itu bendung yang terdiri dari ambang tetap sehingga muka airnya dapat diatur elevasinya. Kemudian ada bendung yang berfungsi sebagai meninggikan taraf muka air. Jadi awalnya mungkin alirannya seperti ini di sungai gitu ya, elevasinya mungkin cuma segini. Cuma dengan adanya bendung menjadi lebih tinggi elevasinya. Elevasi muka airnya jadi segini misalnya. Jadi sehingga airnya itu dapat dimanfaatkan secara aman, efektif, efisien, dan optimal. Jadi untuk yang air-air yang di bendungan itu kan biasanya dimanfaatkan untuk banyak kegunaan. Seperti yang kita bahas pada mata kuliah ini seperti irigasi, kemudian perikanan, apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk klasifikasi jenis bendungnya itu ada banyak ya. Nanti bisa search aja di internet pasti ketemu contoh-contoh atau gambar-gambarnya seperti apa. Yang pertama kalau berdasarkan fungsinya kita ada bendung penyadap, bendung pembagi banjir dan bendung penahan pasang. Terus kalau misalnya tipe struktur kita ada bendung tetap, kombinasi, bendung gerak, kemudian bendung bottom intake, bendung kembang kempis. Kalau dari segi sifatnya ada yang permanen, semi permanen sama darurat. Kalau darurat biasanya ketika apa ya ada musibah banjir seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengevakuasi atau melakukan mitigasi banjir agar daerah daerah X ini kayak terlindungi dari aliran sungai. Jadi kayak bendung darurat. Dan ini bisa dibuat dari apa saja. Yang intinya bisa menahan air agar tidak masuk ke area ini kayak gitu. Nah, ini beberapa yang perlu kita ketahui mengenai tata letak bendungan dan perlengkapannya. Yang pertama kita punya komponen bendungnya. Komponen bendung yang tadi kita lihat gambarnya di awal tadi, itu ada tubuh-tubuh bendung,
ada bangunan intake. Bangunan intake itu terdiri dari lantai, ambang dasar, pintu, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangunan pembilas. Kemudian ada bangunan perlengkapan. Bangunan perlengkapan ini ada yang berupa pengarah arus tanggul banjir, kemudian tanggul penutup, penangkap sedimen, penduga muka air, dan lain-lain. Nah, untuk bendung pelimpah, itu juga ada banyak bentuknya. Ada pelimpah lurus, pelimpah lengkung, pelimpah bentuk lain, dan pelimpah bentuk gergaji. Nah, jadi tadi apa namanya, komponen-komponen yang ada di bendung tetap, itu kalau misalnya diklasifikasikan akan seperti ini bentuknya. Ada tubuh bendung yang memuat dengan fungsi-fungsi ini, ada intake, ada seperti ini, ada bangunan pembilas seperti ini, bangunan perlengkapan, ada banyak seperti ini, dan penangkap sedimen. Nah, kalau di sketsa secara sederhana sebenarnya bendung tetap itu seperti ini. Jadi ini dilihat dari atas ya. Kalau dilihat dari samping, dari sana misalnya dari sana, itu gambarnya kayak gimana ya? Mungkin seperti ini kali. Seperti ini atau mungkin seperti ini bentuknya. Itu beda-beda tergantung nanti jenis tipe bendungan yang akan kita gunakan untuk irigasi. Ini tubuh bendung ada di nomor satu di sini. Nomor satu ini tubuh bendung ini nomor satu. Nomor dua pintu pengambilan itu di sini biasanya ada pintu pengambilan kalau misalnya diambil untuk kegunaan lain seperti apa ya pengambilannya itu untuk dimanfaatkan lah istilahnya. Untuk irigasi juga bisa. Nah, yang nomor 4 itu pengambilannya ke sini kan udah ada saluran irigasi nih. Nah, yang untuk nomor 2 ini bisa macam-macam manfaatnya. Kemudian untuk nomor 3 itu tiang pengantar. Nomor 5 itu tembok tepi di sini. Nomor 6 lantai muka. Jadi lantai lantai biasa sebenarnya. Yang 7 lantai belakang. Jadi airnya kalau lantai belakang di sini kemungkinan dari sini airnya. Kemudian nomor 8 sayap belakang, nomor 8 itu sini. Nomor 9 pelindung talut. Jadi ini batuan ini ya. Kalau simbolnya gini berarti itu dari batuan. Ini talutnya seperti itu. Kayak gitu untuk sketsa apa ya simpelnya. Nah, tadi ya saya bilang bahwa mercu bedung itu bentuknya ada banyak bentuk yang mercu bedung di sini. Itu bisa kita pakai mercu bulat, ada bendung flaklusi tompul, tipe tipe Ogi sama WS. Nah, untuk keuntungan dari mercu bulat itu yang satu R di sini, satu R itu sederhana, mudah dilaksanakan. Kemudian mercu yang besar dapat lebih tahan terhadap benturan batu gelundung. Kemudian ada tahan terhadap goresan dan abrasi, kemudian ada pengaruh kavitasnya tidak terlalu besar. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini kalau flak tombol ya. Flak tombol ada 2 R di sini. Jadi R1 di sini, R2-nya di sini ke arah bagian hilirnya. Ini aliran permukaan air. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipahami ketika melakukan suatu desain bendungan ya. Jadi kalau kita pengen tahu debit di sini berapa, itu kita perlu tahu koefisien pengalirannya berapa, lebar bendungnya berapa, tinggi muka air berapa, dan gravitasinya berapa. Untuk ceiling basin yang di sini lantainya itu L, itu bisa ada rumusnya sebenarnya ada di KP. Jadi seluruh perhitungan atau penjelasan mengenai dimensi-dimensi bendung ini ada di KP. Kalau nggak salah KP berapa kalau bendungnya? 2 atau 3 gitu. Nanti bisa dicek sendiri. 2 atau 3 atau 4 mungkin. Antara itu. Nah, untuk ada beberapa koefisien di sini juga bisa dicek ya. Jadi di sini ada K, bagaimana cara nilai angkanya berapa, kemudian ada H itu berapa. Ini masih ingat ya tentang garis energi. Ini di hidrolika harusnya kemarin tahu. Jadi misalnya apa ya ini aliran di bawah gitu kan. Aliran di bawah di sini ada garis energi garis tekanan P1 per gamma. Di sini ada garis kecepatan, tinggi kecepatan P1 kuadrat per 2G. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Untuk menghitung nilai H di sini. Oke, nanti untuk panjang mercu atau bendung efektif itu dapat dihitung seperti ini. Jadi panjang mercunya itu berapa? Itu kita simbolkan dengan BE. Panjang mercu bendung efektif. Itu adalah BB panjang mercu bruto dikurangi
2 NKP plus KA dikali H. Jadi N itu jumlah pilar pembilas dalam jembatan, KP itu koefisien kontraksi pilar, KA itu koefisien kontraksi pangkal bendung. Ada gambarnya nggak ya? Jadi misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah bendung ya, kan biasanya kan ada kayak pilar di tengah gitu kan, kayak pintu air lah istilahnya, kayak pintu air di sini. Jadi ini misalnya bendung, ini bendungnya. Nah, yang dimaksud dengan N itu jumlah pilar pembilas jembatan itu ini satu, dua kayak gitu. Nah, untuk KPKA itu nanti ada koefisiennya di kriteria perencanaan. Jadi kalau misalnya melakukan perencanaan irigasi, panduannya cuma kriteria perencanaan. Jadi tinggal cek-cek aja koefisiennya berapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk penentukan elevasi mercu bendung tadi udah kita bahas elevasi sawah tertinggi berapa, keadaan tinggi air sawah, kemudian kehilangan tekanan, kemudian tekanan yang diperlukan untuk dapat membilas sedimen, pengaruh elevasi mercu bendung, dan mendapatkan sifat aliran sempurna. Oke, untuk tinggi debitnya di atas mercu bendung yang kita gunakan pakai bendung mercu Ogi, kan tadi yang fluctuasi tombol. Kita sekarang Ogi USBR ini ada juga di KP. Keterangannya gimana cara ngitungnya dan lain sebagainya. Untuk rumus umumnya seperti ini. Kita punya debit, punya koefisien debitnya itu ada channel C1, C2. Ini ada cara ngitungnya, ada grafiknya, ada tabelnya di kriteria perencanaan. Jadi semua nanti ada di kriteria perencanaan. Kemudian ada B itu panjang mercu efektif, dan H itu tinggi energi di atas mercu. Berapa? Dipangkatkan 2/3 itu dapat debit yang mengalir pada bendung Ogi. Nah, kayak gini. Bendung mercu Ogi USBR itu kayak gini bentuknya. Nah, misalnya tadi ya, ketika saya bilang berapa nilai channelnya itu, jadi kita perlu tahu terlebih dahulu tinggi dari P per H0. P itu tinggi bendung, yang sini P. H0 itu adalah tinggi ke elevasi permukaan air di atas mercu ini, H0. P H0 berapa? Tinggal ditarik ke atas, itu kita dapat koefisien channel. Ini sama dengan C1 harusnya ini. Hmm, Oh, ini rasio koefisien, jadi beda. Ini rasio koefisien C per C incline per C vertikal. Ini koefisien hmm, correction factor. Jadi ini sama cara bacanya kalau misalnya nanti ada rumus kemudian diminta untuk mencari variabelnya berapa, kira-kira nanti cara bacanya akan seperti itu. Nah, tadi kita bahas masalah USBR ya, Stirling Basin-nya seperti apa. Jadi kalau yang di tipe 4 itu kan seperti ini bentuknya. Jadi tadi kan ada bendung kan. Bendung terus ada lantainya. Nah, lantainya itu seperti apa? Yang tipe 4 seperti ini. Nah, pasti ada tipe 1, 2, 3, 4. Tinggal nanti pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Nah, tipe 3 seperti ini. Bentuknya hanya berbeda di sini loh. Di lantainya ini. Ada apa ya istilahnya? Ada semacam bangunan kecil gitu di bagian sininya. Ini untuk meredam energi sebenarnya. Jadi kan biasanya kalau bendung, ini kan kecepatannya cepat sekali kan ini. Nah, fungsinya ceiling basin ini agar meredam. Jadi agar alirannya kembali tenang kayak gitu. Sehingga ketika dihilir udah tenang kayak gitu. Jadi kalau misalnya bendung kayak gini kan airnya cepat, itu kan biasanya merusak fondasinya yang di bagian hilir sini. Itulah fungsi ya dari ceiling basin. Jadi agar airnya itu agak dari cepat-cepat kayak gitu, mulai transisi kemudian mulai tenang lagi. Jadi ke hilir udah nggak cepet-cepet gitu airnya. Nah, yang untuk tipe 3 kayak gini. Jadi setelah ada bangunan satu di sini, di tengah ada lagi. Jadi untuk mempercepat peredaman energi, peredaman ini apa ya, kecepatan. Untuk yang tipe 2 peredamannya ada di sini, di bangunan satu ini sama bangunan sini, lantainya. Oke, jadi untuk nanti bisa dicoba aja ini. Nanti sesuai dengan yang tadi caranya. Oke, itu bagian bendung ya. Kita bahas langsung dulu yang masalah perencanaan saluran. Jadi kurang lebih nanti kalau berbicara masalah bendung, kurang lebih basic care-nya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya yang pengerjaan tugasnya nanti akan saya kasih step-stepnya.
gambarnya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi setelah bendung nanti kita punya saluran irigasi. Saluran irigasi. Oke, jadi saluran irigasi sebenarnya pasti udah pernah lihat kali ya harusnya. Sebenarnya kayak kayak got itu cuman bukan got ya, tapi ya saluran irigasi. Bentuknya seperti trapesium, ada segi empat, tapal kuda kayak gini atau lingkaran biasanya. Kemudian di daerah pegunungan, saluran umumnya terpaksa dibuat curam untuk menyesuaikan dengan keadaan lapangan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita membuat suatu saluran irigasi, terutama topografi, kemudian jarak antara bendung sama sawah itu seberapa, itu kan pasti akan berpengaruh. Kira-kira seperti itu. Nah, selain pertimbangan di atas, ada juga diperhitungkan biaya pelaksanaan. Jadi, yang namanya engineering itu kan, kenapa kita di engineering itu? Kan kita perlu untuk menentukan biaya yang paling efisien, paling murah, paling cepat, paling efektif, dan lain sebagainya. Karena saya pikir beberapa orang-orang yang tanpa keilmuan teknik sipil pun itu pasti juga bisa untuk membuat saluran irigasi kan tinggal digali terus dibuat seperti ini. Tapi dengan adanya engineering keilmuannya seperti itu harusnya ada nilai plusnya. Nilai plusnya adalah kita bisa memilih yang lebih efektif, lebih efisien, lokasi yang paling tepat dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang pasti di sana bisa membuat saluran irigasi meskipun mereka nggak kuliah di teknik sipil dan harusnya kita bisa membedakan nantinya apalagi secara praktik bahwa dengan keilmuan teknik sipil kita bisa menghasilkan sistem irigasi yang lebih efektif, paling murah pelaksanaannya, terus yang paling mudah dan konfliknya paling sedikit dan bisa mengairi sawah dengan lebih efisien, lebih efektif kayak gitu. Oke, macam-macam saluran irigasi ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nggak perlu saya baca semua. Nah, ada saluran yang tanpa lapisan. Jadi kayak misalnya kita menggali sawah terus digali gitu kan, udah gitu aja dialiri air. Itu yang dinamakan tanpa lapisan. Maksudnya nggak di beton, nggak di semen kayak gitu. Tanpa lapisan itu langsung ke apa ya istilahnya? Saluran alami lah istilahnya seperti itu. Nah, ini beberapa rumus bisa dicek sendiri nanti. Nah, untuk saluran dengan lapisan, itu bisa lapisan keras, beton, pasangan batu, pasangan bata merah, atau lapisan tanah biasanya. Nah, maksud penggunaan lapisan itu melindungi tebing, saluran, dan kelongsoran. Jadi kalau misalnya kita membuat saluran irigasi, kemudian daerahnya itu tanahnya kayak lembek, berlumpur, dan lain sebagainya, mungkin bisa dilakukan engineering. Oh, ini perlu lapisan apa, kayak gitu. That's why kita perlu belajar di situ kan. Kemudian melindungi tebing dan dasar saluran dari gerusan air akibat terjadinya kecepatan air yang melampaui kecepatan maksimum. Jadi kan selain di sungai, kecepatan yang cepat itu kan juga ada di saluran-saluran yang lain seperti irigasi maupun drainase. Nah, yang dimaksud dengan adanya lapisan itu adalah fungsinya salah satunya ini. Kemudian perbaikan tanah tebing dan dasar saluran karena kondisi tanah asli yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Jadi misalnya tanahnya itu lempung sehingga atau misalnya tanahnya berpasir kemudian airnya cepat merembes ke tanah. Itu akhirnya kita perlu yang ada yang namanya lapisan untuk tanah aslinya itu tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian mengurangi kehilangan air di saluran karena rembesan. Tadi sudah dimention ya. Oke, jadi untuk saluran kecepatan maksimum itu ada peraturannya juga. Jadi lebih apa ya kalau saluran irigasi itu kayak kita tuh merencanakan tapi udah ada panduan, udah ada patokannya. Jadi kita nggak terlalu bingung ini kecepatannya maksimal berapa dan lain sebagainya. Kalau lapisan tanah itu biasanya 0,9 meter per detik. Kalau lapisan batu itu kan 2 meter per detik. Kalau lapisan beton itu bisa sampai 9 meter per detik. Nah, untuk tebal lapisannya juga macam-macam. Kalau lapisan tanah untuk dasar saluran itu 0,6, untuk tebing saluran 0,9, pasangan batu 0,3, kalau beton 0,07 meter. Paling minimum ya. Untuk dimensi saluran irigasi sebenarnya rumusnya sederhana sebenarnya. Kayak kita kembali ke hidrolika semester lalu, Q sama dengan A dikali V. Rumus utamanya sih ini sebenarnya. Cuman ada modifikasi-modifikasi yang membantu kita untuk mendapatkan debit yang lebih baik kayak gitu. Oke, jadi ini debit untuk saluran primer, sekunder, dan subsekunder itu rumusnya seperti ini. Jadi kita punya ini ya debit rencana, debit ini.
Kan kemarin udah dibilang bahwa kita perlu menentukan luas sawah terlebih dahulu. Setelah itu kita pengen tahu kebutuhan air di sawah ini berapa. Nah, kita baru dapat debitnya. Nah, untuk debitnya itu akhirnya dicarinya seperti ini. Q sama dengan Q dikali A. Dengan Q adalah kebutuhan air tetap satuan luas di sawah itu berapa kemarin. Kemudian luas daerah yang dialiri itu berapa. Ini S itu kehilangan air akibat rembesan. QR itu debit rencananya. Di mana debit rencananya itu adalah Q kebutuhan air ini ditambah dengan kehilangan air. Karena untuk debit rencana itu kan mengakomodasi total kebutuhan sama kita memprediksi bahwa nanti ketika mengalir airnya akan merembes, itu pasti. Nah, itu kita tambahkan menjadi kebutuhan air. Oh, sorry, debit rencana saluran. Untuk debit rencana tersier juga sama, QR sama dengan Q dikali A. Tadi Q kebutuhan air di sawah, A luasnya. Ini tadi saya udah bilang cara menentukan debit sesuai dengan rumus dan kontinuitas hidrolika. Rumus hidrolika dan kontinuitas Q sama dengan A dikali V. Di mana V itu kecepatan, A itu luas ya. Ini rumusnya kalau nggak salah untuk trapesium. Untuk koefisien Manning ini sebenarnya ada banyak sekali sumbernya. Ini salah satunya. Dan di kriteria perencanaan kalau nggak salah juga sudah ada kriteria koefisien Manning itu seberapa aja kayak gitu. Misalnya saluran terbuka dari beton itu berapa, dari adukan semen, kemudian lapisan semen permukaan rapi, lapisan plesteran, lapisan pasangan batu, dan lain-lain. Oke, ini juga masih sama, saluran bersih, saluran banyak betokan, lurus, banyak batu, tanaman kecil, bersih, berbelok-belok, banyak gedung, dan lain-lain. Ini estimasi yang bisa kita gunakan untuk menganalisis debit menggunakan kekasaran Manning. Untuk dimensi saluran, ini perhitungannya sama persis dengan perhitungan hidrolika tadi. Jadi rumus sederhana Q sama dengan A dikali V ini aja. Kita tahu rumus A ini luas itu luas tampang apa namanya segi 4, trapesium, segitiga kan gitu-gitu aja kan. Dan ini ada di kemarin waktu bangunan air, kalau nggak salah kita pernah bahas masalah ini ya. Ada yang kemarin dapat soal yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang segi 4, ada yang trapesium. Nah, kurang lebih seperti itu. Bedanya debitnya aja ini lebih kecil kayak gitu kan. Kan kalau saluran irigasi nggak gede-gede itu kan. Saluran irigasi kan cuman ya kayak gitulah. Ada patokannya nanti. Ini nggak perlu saya bahas lagi ya. Ini sudah kita bahas di bangunan air kemarin untuk luas gimana cara ngitungnya, perimeter basah, keliling basah, kemudian radius hidrolis seperti apa. Tinggi air saluran, kalau air normal itu biasanya tinggi salurannya itu dapat dihitung 100%-nya debit rencana. Kalau tinggi air rendah kita bisa menggunakan 70% debit rencana kayak gitu. Ini rumusnya masih sama kayak rumus hidrolika biasa. Oke, ini masih sama. Kecepatan aliran pakai Manning harusnya udah tahu ya cara ngitungnya seperti ini. Manning biasa ini harusnya. Nah, kayak gini. Jadi misalnya pedoman perhitungan dimensi saluran ini ada di KP juga ada sebenarnya. Dan kita kayak apa ya istilahnya? Jadi kalau misalnya kita punya debit di mana ya? Debit di sawah. Kita pengen membuat saluran irigasi, ternyata debit yang keluar adalah berapa? Misalnya 6,5. Ya udah kita cari aja debit 6,5 di sini berapa? Oh, ini. Kita berarti punya koefisien B per D-nya itu 4, kecepatannya adalah 0,7, lerengnya 1,1 banding 1,5, jagaannya 0,6 meter, tanggulnya 2 meter, tanggulnya 5 meter. Kita udah ada apanya ya istilahnya, ada kayak panduannya yang bisa digunakan gitu loh. Maksudnya nggak perlu ngitung banyak lagi. Jadi kalau misalnya nanti membuat gambar dimensi saluran irigasi, perlu dicantumkan apa ya istilahnya, panduan apa yang digunain untuk menentukan itu. Apakah panduan dari sini, dari kriteria perencanaan, atau mungkin hitung manual kayak gitu. Itu juga bisa sebenarnya. Tapi kalau hitung manual kurang lebih nanti pasti hasilnya akan seperti ini. Kurang lebih ya. Itu hanya estimasi. Oke, jadi seperti itu yang untuk masalah bendung sama saluran irigasi.